Shalom. Shalom yang di sini dan yang di rumah, yang onsite dan yang online. Tema kita penyembahan dan surga terbuka. Ya, berbicara penyembahan, ternyata ada korelasinya dengan surga terbuka. Saudara senang surga terbuka? Amin. Semangat. Karena enggak ada yang tidak baik ketika surga itu terbuka. Enggak ada susahnya, enggak ada beratnya, enggak ada jeleknya, enggak ada. Ya. Ketika surga terbuka itu sempurna. Amin ya. Ya. Jadi mari kita akan belajar di situ sebentar ya. Saya mau kalau Jumat malam kemarin dibahas oleh Pastor Bagas bahwa bahasa surga itu bahasa ucapan syukur. Jadi kalau berbicara surga terbuka, yang kita bawa itu ucapan syukur. Amin. Tidak ada persungutan, tidak ada kesedihan, tidak ada kepentingan sendiri, tetapi yang ada adalah ucapan syukur. Kalau kemarin saya berbicara tentang kesaksian Paulus, ya, semuanya saya rindu ini sudah sepekan firman ini saudara setidaknya mendengar sekali. Entah lewat Zoom atau rekaman, minimal sekali. Kalau saudara pelupa bisa berkali-kali. Amin. Ya, saudara sendiri yang menyadari kemampuan saudara untuk mengingat. Karena firman itu luar biasa. Ya. Nah, kita nggak baca itu dulu, nggak bicara itu. Tetapi mari kita lihat Paulus di dalam kitab Kisah Para Rasul yang kemarin Senin saya bahas. Dia di penjara, dia dipasung, ya, kakinya dipasung, di penjara yang terdalam dijagai supaya enggak bisa keluar. Ketat. Secara manusia itu kesedihan, itu penderitaan. Ada kesesakan, ada ketidakbebasan, ya, ada tekanan, bisa saja ada perubahan kehidupan. Namun kita lihat mengapa Paulus bisa bernyanyi, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, dan surga terbuka. Patahlah semua belenggu-belenggu, baik itu pasung, pintu-pintu penjara. Mengapa seperti itu? Karena dia bisa bersyukur. Orang nggak bakal bisa memuji dan menyembah dia kalau hatinya panas, hatinya sedih, hatinya dongkol, hatinya jahat misalnya gitu. Hatinya penuh pergolakan, pemberontakan, nggak bisa memuji. Jadi berbicara penyembahan dan surga terbuka itu dipersiapkan ucapan syukur saudara. Amin. Saudara tadi menyanyi, menyembah itu bukan lip sync, ya, bukan rutinitas ibadah. Tetapi mulai sekarang, kita sudah mulai 2 pekan yang kemarin, ibadahnya sungguh-sungguh, ya, sudah ada merindukan bahwa
kita tahu semuanya bahwa penyembahan itu membuat surga terbuka. Ya, kalian ya. Jadi, Tuhan inginkan di setiap ibadah kita, ketika kita tahu ibadah menyukakan Tuhan. Karena sudah 2 minggu ini, ibadah kita ada pewahyuan jemaat memberi bunga ke Tuhan. Ya, saya rindu bunga itu akan terus ada progres. Ada bunga yang kemudian bertumpuk-tumpuk ya sampai ke atas. Amin. Memberi bunga. Ada sesuatu yang kita rindukan bahwa kita beribadah, kita menyembah, kita memuji, kita memberi bunga ke Tuhan. Dipersiapkan. Jadi kalau saudara memberi persembahan kepada yang maha kuasa dan diterima, oh itu dahsyat. Saudara bisa datang menyukakan dia. Itu dahsyat. Dan Tuhan memberi wadah. Di gereja ini ada Tuhan menata. Musik mau diganti yang seperti itu. WL, singer. Ini fasilitas. Untuk jemaat bisa memberi keharuman kepada Tuhan. Jadi kita harus menangkap kebaikan Tuhan ini. Amin. Kalau di Amos pasal 5 saudara sudah tahu semua. Ada ibadah yang keramaiannya Tuhan tidak sukai. Tetapi kita lihat di dalam kitab Yohanes, Tuhan mencari padahal. Ya, kita lihat dulu ya perbandingannya. Kita buka Amosnya aja dulu ya. Amos 5 pasal 21. 21 dulu. Amos pasal 5 ayat 21. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ya, ada bagian yang seperti ini. Makanya kita harus menghindari ibadah yang dibenci. Kita mau menuju ibadah yang disukai, yang dicari. Coba loncat ayat 23. Ayat 23. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyi-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Ya. Jadi ini keramaian yang Tuhan tidak mau dengar. Dan kita akan belajar supaya ibadah kita bukan ibadah keramaian yang Tuhan tidak dengar. Oke, saudara mengerti ya? Dan Tuhan sedang menolong kita, membawa kita, karena Tuhan mengasihi kita. Ya, coba kita lanjut Yohanes. Berbahagialah engkau jika kita ini sungguh tahu rahasia ini ya. Yohanes pasal 4 ayat 23. Yohanes pasal 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya. Padahal Tuhan itu mencari orang yang bisa menyembah. Tuhan menyukai penyembahan itu. Tuhan mencari ibadah yang benar, ibadah di dalam penyembahannya yang dia sukai, dia sedang mencari. Dan biarlah dia menemukan di tempat ini. Amin. Ibadah saudara, ibadah kita, biar itu ditemukan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan, saya sangat bersyukur ya, Tuhan di sini ada tim musik, ada WL singer, ya. Itu kalau di perjanjian lama mereka adalah Bani Asaf, ya. Tim pengantar umatnya untuk ibadah, untuk menyembah. Dialunkan pujian,
dialunkan musik. Mereka berperan penting. Artinya penyembahan di dalam roh dan kebenaran dimulai dari tim ini dulu loh. Amin. Jadi perhatikan, engkau pemusik, engkau WL, engkau singer, engkau ini diperhatikan Tuhan. Ketika engkau melayani, perhatikan kehidupanmu, kebenaranmu. Engkau harus menjaga pengurapan korporat, supaya sungguh engkau menjadi luar biasa. Tuhan akan memperhatikanmu ketika engkau benar-benar engkau benar-benar menyadari, aku ini tim untuk melayani Tuhan, untuk membawa puji-pujian, untuk membawa kemeriahan. Perhatikan kebenaranmu. Perhatikan pengurapan korporatmu. Jangan engkau membuka celah. Jangan ada perselisihan, ada hal dosa, ada hal tidak benar, itu menarik roh jahat. Dan itu berbahaya. Tetapi ketika kehidupanmu dikhususkan untuk melayani Tuhan di tim ini, engkau itu berbeda. Engkau bukan orang biasa-biasa. Posisimu tinggi. Amin. Setiap doamu tidak ada yang tidak terjawab. Engkau mengandung dimensi profetik. Tapi perhatikan, jadi saya mohon setiap engkau yang melayani di dalam di dalam pujian, di dalam singer, di dalam musik, perhatikan hidupmu. Engkau bukan asal melayani, bukan asal nyanyi. Engkau harus berkualitas di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberi kesanggupan. Karena musikmu, kepandaianmu tanpa pengurapan tuh nggak ada apa-apanya. Suaramu, kepandaianmu tanpa kualitas yang daripada Tuhan itu kosong. Nggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan mengasihimu. Ya. Ketika firman ini kita dengar, itu harus bisa mengubahkan kita. Amin. Kalau firman tidak bisa mengubahkan cara hidupmu, tidak bisa mempertobatkan, mau dengan cara apa? Kalau hatimu keras, kita tahu kisahnya Fir'aun ya, dia keras dengan firman yang disampaikan Musa. Tuhan bisa mengeraskan lagi. Jadi ketika engkau mendengar firman ini, perhatikan baik-baik. Di dalam diri WL, singer, musik ada destiny Tuhan. Engkau tidak akan khawatir tentang masa depanmu, tentang ekonomimu, tentang keluargamu, tentang jodohmu. Engkau tidak akan khawatir ketika posisi kau sebagai Bani Asaf ini menjaga kebenaran. Karena engkau adalah pribadi yang sedang mengantar untuk melayani Tuhan. Untuk ada puji-pujian, untuk ada surga terbuka. Di sini kita harus tahu itu dicari Tuhan. Itu Tuhan sukai. Ketika engkau diberi kesempatan untuk seperti itu, Tuhan itu mencari loh. Tuhan menyukai. Jadi mari sungguh-sungguh. Demikian juga setiap kita, setiap jemaat. Tuhan mencari penyembahanmu, Tuhan menyukai ketika engkau bisa memberi bunga, menyembah dengan sungguh-sungguh, menyembah dengan totalitas, menyembah dengan berkualitas. Persiapkan baik-baik. Karena kita tidak mau ibadah yang ecek-ecek lagi. Siap, saudara? Hanya seminggu sekali. Ya, jadi perhatikan seluruh tim semuanya. Jangan kalau mau ibadah
mau pelayanan saja baru menguduskan diri. Ya, dimanapun di marketplace-mu, engkau harus dilihat. Ada penyertaan Tuhan, ada pengurapan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Setiap kita. Amin. Dan sangat baik kalau semuanya melayani ya. Jadi semua menguduskan diri. Amin. Semua pelayan-pelayan Tuhan. Wah, itu luar biasa. Semua menjaga kebenaran. Amin. Semua ingin melayani? Ya, siap ya. Karena Tuhan mencari engkau. Tuhan menyukai itu. Jadi kita harus memiliki benar kehidupan spirit yang baik. Ya, bukan asal melayani ya. Ya, semuanya dapat menyembah Tuhan. Seperti kita tahu di Pemazmur dikatakan Tuhan bersemayam di atas pujian. Jadi memuji Tuhan itu sungguh-sungguh. Tadinya kalau saya mendengar di Pak Daniel nyetel Google Nest ya, kan seringnya mendengar ya. Jadi saya hanya nyanyinya dikit. Tapi sekarang ketika saya suka dengan lagu itu, saya nyanyi sungguh-sungguh ya. Mau di kamar mandi, mau di kamar, mau sambil masak. Karena saya tidak mau melewatkan pujian hanya seperti nyanyi biasa. Jadi apalagi misalnya aku mengasihi, tadinya kan aku mengasihi ngikut nyanyi aja, ngelirik. Sekarang enggak, aku mengasihi mau saya dari dalam. Gitu ya. Karena Tuhan mendengar, Tuhan mencari itu. Kata-kata saudara, pujian saudara, lirik yang kau sampaikan, Tuhan pengen dengar itu. Amin. Berbeda ya engkau ya. Dan kita lihat ya, hidup penyembahan harus berkualitas. Puji-pujianmu harus berkualitas. Amin. Kalau engkau sedang nyanyi dunia terserah, kau sedang menghafalkan bahasa Inggris di situ terserah ya. Tapi ketika itu mengandung pujian ke Tuhan harus sungguh-sungguh. Amin. Kita harus tahu Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Kita harus bisa berjalan di antara api itu. Coba kita lihat di Ibrani ya. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 29. Supaya kita ngerti ini firman. Ibrani pasal 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya. Siapa yang bisa menghadapi Tuhan kalau dia adalah api yang menghanguskan? Kita harus bisa berada di api itu. Kau ada di antara api itu. Bagaimana itu? Ketika Tuhan berkenan kepadamu. Ketika engkau menjaga kekudusan dan kebenaranmu. Ketika puji-pujianmu adalah puji-pujian yang dicari Tuhan. Engkau bisa berada di api itu. Bukan hangus. Ya, bukan terpental. Tapi engkau bisa ada di apinya Tuhan. Ya, itu luar biasa. Jadi ketika surga terbuka, kita datang kepada Sion, kita datang kepada beribu-ribu malaikat. Itu tidak lengkap tanpa pujian dan penyembahan. Kita lihat ayatnya ya. Jadi supaya kita ngerti. Nah, kita kan sering tuh ada malaikat ikut nyanyi dengan kita, ya kan? Pewahyuan begitu, ya. Karena apa? Kita memang sedang datang ke Sion. Tetapi datang ke Sion tuh ngapain? Ya? Coba kita lihat Ibrani masih di pasal 12, kita naik ke ayat 22.
ayat 22. Ibrani pasal 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ya, suatu kumpulan yang meriah. Bukan kumpulan yang berisik. Bukan kumpulan yang onar. Bukan kumpulan yang sunyi. Kamu sudah datang ke Sion, ke Yerusalem surgawi, ke kumpulan malaikat-malaikat, beribu-ribu malaikat, ke kumpulan yang meriah. Jadi kita datang ikut dalam perkumpulan yang meriah, artinya apa? Pujianmu, penyembahanmu. Kau tidak datang dengan diam saja. Kau tidak datang dengan keluhan. Kau tidak datang dengan permohonan banyak. Tetapi engkau datang ke Sion, ke suatu perkumpulan yang meriah, yang sedang memuji, yang sedang menyembah Dia. Amin. Pagi ini ada perkumpulan yang meriah. Ini Sion, ini ada Yerusalem surgawi. Jadi kita harus perhatikan baik-baik siapa kita sedang bagaimana, mau kemana, siapa yang kita hadapi, kita harus tahu itu. Yang kita hadapi adalah Tuhan yang menghanguskan, Dia api yang menghanguskan yang kita hadapi. Kita sedang datang ke Sion, setiap minggu kita ibadah, kita datang ke Sion, kita masuk ke perkumpulan bersama-sama dengan malaikat, ada Yerusalem surgawi di situ, dan itu adalah perkumpulan yang meriah. Kita enggak bisa leda-lede, enggak bisa kalem-kalem, enggak bisa jaim-jaim. Kita harus benar-benar excited untuk ikut meriah di situ. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, saya rindu hal yang luar biasa itu terus terjadi. Kita dipanggil, kita ditetapkan, kita ditebus. Tujuannya untuk apa sih? Untuk menyembah. Bangsa Israel ada di Mesir. Dia mengutus Musa untuk mengeluarkan itu. Dan Tuhan katakan, Musa, kamu pamit kepada Firaun. Katakan Israel mau tak ambil keluar dari negeri ini. Kalau ditanya untuk apa, dan memang ditanya, supaya mereka dapat beribadah. Nanti buka saja ayatnya di Keluaran. Supaya dapat beribadah. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya, Dia berkorban untuk menebus kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadap Bapa. Supaya kita bisa beribadah. Tujuannya adalah ibadahmu. Tujuannya adalah pujian dan penyembahanmu. Untuk Tuhan diagungkan. Tuhan menciptakan Lucifer. Itu adalah malaikat penyembah. Malaikat yang mengantar atau memimpin puji-pujian kepada Tuhan. Dikatakan, saudara baca di Yesaya sekitar 28, lupa saya ya. Yesaya apa ya. Itu dikatakan, Yesaya, benar. Dikatakan, nanti kalau tanya tak ketik di grup ya ayatnya. Yesaya dikatakan bahwa malaikat ini hampir sempurna, diciptakan dengan api. Dia bagaikan bintang fajar. Itu Lucifer. Untuk apa diciptakan? Untuk menyembah. Tapi ternyata dia bukan mau menyembah, tapi mau disembah.
Oh, Yesaya 14. Kita buka aja ya. Supaya kau tahu Tuhan menciptakan hal yang luar biasa itu untuk menyembah Dia ya. Tapi sayangnya dia jatuh. Ya, sebentar ya. Kita buka kayak ini menganu sedikit ya, tapi menjadi pengetahuan saudara lah. Supaya kau tidak buta. Sebentar. Sebentar ya. Ayat berapa nih? 12 ya. Ya. Mulai ayat 12 ya. Ini gambaran Lucifer. Silakan pecah. Yesaya pasal 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Terus? Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Ya, sampai sini. Ada yang lebih lagi carikan Bu di Yeskiel, kita lihat ya. Kita lihat hati-hati ya, keberadaan iblis ini. Dia ada di perkumpulan-perkumpulannya. Kalau kita rapat apa-apa enggak dikuasai Tuhan, iblis ada di situ. Ya, ada di perkumpulan-perkumpulan seperti ini, dijagai juga ya. Kita harus benar-benar ada Tuhan, ada surga terbuka. Itu ini sebagian ya. Tapi ada lagi Yeskiel mungkin Bu. Ya, lupa saya. Oh enggak ada. Itu intinya penciptaan dia. Ya, dia itu bagaikan itu ya, nanti berbicara tentang penciptaannya. Kita lihat di sini. Sebentar. Tuhan menciptakan itu untuk supaya bisa menyembah Tuhan. Ya. Jadi betul-betul Tuhan ingin ini supaya manusia itu menghargai, dia itu baik. Dia pelihara kita, dia memberkati kita. Dan itu sudah diatur sejak dulu. Ada yang disebut hari Sabat, hari perhentian khusus untuk memuliakan dia. Ya, jadi kita ada hal yang khusus ini untuk memuliakan dia. Ya, puji Tuhan ya. Nah, mari kita lihat ketika engkau menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan kebenaran ya, dengan yang Tuhan sukai, penyembahanmu, kebenaranmu, kesungguhanmu, itu membuat Tuhan mengenali engkau. Ya benar ya, Yeskiel. Coba kita batasi tadi ya. Yeskiel 28, bukan Yesaya saja ya. Ya. Ingat saya memang pasalnya 28, ternyata Yeskiel ya. Ya. Mulai ayat 11 ya. Nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus. Ini gambaran saja ya.
Silakan. Yeskiel pasal 28 ayat 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Ya, gambar dari kesempurnaan, penuh hikmat, maha indah. Ini diciptakan untuk menyembah Tuhan loh. Ya, jadi engkau WL, singer, pemusik, engkau diciptakan ya, engkau ada sampai seperti itu untuk menyembah. Lanjutkan ayat 13. Ayat 13, engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tahtanya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Ya, jika engkau memang benar mengerjakannya akan tujuan Tuhan, engkau ada di Taman Eden. Doamu pasti didengar. Ya, seperti yang saya sampaikan, engkau punya dimensi profetik. Jadi sungguh-sungguhlah engkau, tim yang melayani Tuhan di dalam pujian ini. Ini diciptakan di situ. Gambaran kesempurnaan. Karena tujuannya apa? Untuk menyembah Dia. Itu dahsyat. Kalau tidak sedang berbicara tentang penyembahan dan surga terbuka, saya nggak mungkin buka ayat ini, saudara. Tetapi kita tahu ini diciptakan sesempurna itu. Engkau yang hanya bermodalkan talenta dikit ditambahkan. Karena talenta satu, jangan seperti yang punya talenta satu ya, talenta dua, talenta lima, ketika engkau benar-benar sungguh-sungguh ditambahi. Engkau harus berbahagia, tim pelayanan di sini. Engkau berbeda. Ya, kita harus sadari itu. Ya, lanjutkan. Ayat 14, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah, engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu, sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Ya. Jadi penciptaannya luar biasa. Beda dengan penciptaan yang lain. Beda dengan Gabriel, dengan Mikael, beda. Karena ini dikhususkan untuk menyembah. Ya, luar biasa ya. Saya tidak karena apa ya? Karena dia hampir sempurna, saudara nanti kalau baca dia menjadi sombong. Dia ada di tengah Eden, doanya didengar, dia punya dimensi profetik, dia sempurna, dia diberkati, menjadi sombong. Ya, ayat 17. Ayat 17, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Lanjutkan deh. Lanjut. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan biarkan engkau menjadi abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihat. Ya, sampai sini. Nanti sempurnakan, baca sendiri di rumah. Biasanya memang hati-hati kalau orang tidak dekat dengan Tuhan. Dalam berkat menjadi sombong, ya menjadi yang namanya sombong sudah melenceng-lenceng ya. Ketika engkau diberkati, hati-hati ya. Ketika biasa-biasa saja engkau bisa ditegur. Tapi ketika diberkati, jagalah kerendahan hatimu. Ya.
semakin engkau diberkati, engkau harus semakin dekat dengan Tuhan. Karena bila tidak, engkau membuka celah bagi roh jahat masuk. Ini ciptaan yang sempurna, gambaran kesempurnaan. Ini aja jatuh. Dan dia ingin menyerahkan manusia ciptaan yang lain ini, ya, manusia ini untuk menyembah dia. Menyembah si Tante Lucy ini, ya. Jadi ini pengetahuan sedikit tentang gambaran bahwa sungguh pujian dan penyembahan itu Tuhan rancang, Tuhan rindukan, Tuhan cari, ya, Tuhan persiapkan. Gereja ini ada, saya tahu tentunya untuk bisa menyembah Dia dengan sempurna. Amin. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memperlengkapi tim pelayanan, Tuhan berharap engkau bisa menyembah dengan luar biasa. Amin. Dan kita sedang belajar, ya, sedang belajar karena baru 3 kali ini. Jadi kalau belajar, namanya belajar ya harus mau untuk dikoreksi, ya, untuk dipimpin, untuk ditunjukin, ya, untuk dituntun gitu. Nggak apa-apa, nanti pasti luar biasa. Oke? Ya. Jadi mari kita perhatikan, ketika Tuhan mengenal umatnya itu dilihat dari apa? Dilihat dari penyembahannya. Ketika penyembahan kita benar, dia akan katakan, oh iya, ini anakku. Tapi ketika penyembahannya tidak benar, oh pergi engkau. Aku enggak kenal. Seperti di Amos, enyahlah engkau dari keramaian ini. Tapi kalau penyembahannya benar, dia akan katakan, ini anakku. Coba kembali ke Yohanes. Yohanes pasal 4. Sekarang ayat yang ke-22. Yohanes pasal 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Iya. Jadi penyembahan kita ini membuat kita dikenali Tuhan. Karena apa? Cara penyembahannya ini kita menyembah yang kita kenal. Bahwa Yesus Tuhan Bapa ingin kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita mengerjakan itu, Tuhan kenal kita. Ya, ini umatku. Penyembahannya ya seperti ini. Tapi ketika penyembahannya berbeda, pergi. Ini berisik. Ya kita tahu ketika saya mendengar tentang kejatuhan gereja. Gereja yang cukup terkenal, ya. Audiennya banyak. Saya sebut audien, ya. Karena memang tujuannya menyukakan audien. Tidak memperhitungkan ini Tuhan suka atau tidak. Harga dibayar dengan mahal. Sound system, musik, semua audio meriah. Mungkin ada yang menari-nari, mungkin ada apa. Tetapi ketika saya baca semuanya, mereka tidak memperhatikan kebenarannya, kekudusannya. Ada perselingkuhan, ada perzinahan, banyak hal. Yang dipikirkan, nah ini sudah mencuat di berita loh, saudara. Yang dipikirkan bagaimana audien datang lagi. Bagaimana audien itu banyak. Bukan dipikirkan bagaimana ini Tuhan berkenan. Dan akhirnya tersingkap sampai ke dalam tahun-tahun yang di situ di belakangnya ternyata banyak pelecehan.
Ini sudah mendunia loh padahal. Kelas dunia. Kalau saudara ngikuti berita, pasti tahu apa ini, siapa itu. Sampai saya bisa baca ya, padahal kelas dunia. Jadi saudara, mari perhatikan. Fokus kita adalah menyembah kepada Tuhan. Bukan cari audiens, bukan cari persembahan, bukan cari jemaat banyak. Tapi bagaimana cara-cara penyembahan kita, ibadah kita itu Tuhan berkenan. Kita harus mengenali kita sedang menyembah kepada siapa. Oh, kepada Yesus, kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar kenal, kita akan tahu dia sukanya yang bagaimana. Oh, ternyata menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi mari perhatikan, ketika engkau memiliki suara bagus, kau bisa memuji Tuhan, Tuhan memberi bekal lagi bahasa roh, penyembahan, kerjakan untuk menyukakan Tuhan. Amin. Ayo speak up. Ya. Dan Tuhan perintahkan itu. Mazmur 96. Ini firman. Ya, ayat 1. Mazmur pasal 96 ayat 1. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ya, diperintahkan, disuruh. Bukan segelintir dua gelintir, tapi dikatakan seluruh segenap bumi. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah bagi siapa? Bagi Tuhan. Jadi lagu baru juga penting, saya kelama-lamaan kadang enggak ada spiritnya di situ. Pujian yang sesuai momen, ya itu penting juga. Bahkan ini ada nyanyian baru. Kadang kan ada pujian yang membuat kita sudah kui meneh, ya maksudnya membuat kita sudah langsung turun gitu loh ya rohnya. Tapi pujian yang dengan lirik yang baru, yang cocok untuk Tuhan, ini mengangkat spirit kita. Ya, jadi persiapkan baik-baik semuanya ya, karena memuji Tuhan bukan saja di sini, di rumah pun kau harus sungguh-sungguh ya. Kita harus bangun benar penyembahan kita. Jadi kita ini saudara harus tahu dulu ya posisi penyembahan. Posisi penyembahan yang disebut surga terbuka ini. Jadi kita kan pernah belajar tentang kemah suci. Mezbah dupa itu adanya di ruang kudus. Karena di depan hanya ada korban bakaran. Bertobat, kenal Yesus, bertobat, dik, bertobat lagi. Ya, itu Kristen halaman. Ketika kita mau menyembah, itu tidak di pelataran lagi, tetapi di ruang kudus. Kalau saudara lihat di perjanjian lama, di kitab Keluaran, mezbah dupa itu ada di ruang Maha Kudus. Tapi di perjanjian baru, di Ibrani, dikatakan di ruang kudus. Kenapa? Karena tabir itu sudah terbelah. Harusnya orang itu nggak bisa menyembah Tuhan dengan korban dupa tadi karena tertutup tabir. Tetapi ketika Kristus mati, darahnya tercurah, firman Tuhan menulis tabir bait Allah terbelah. Sehingga disebut oleh Paulus, mezbah dupa ada di ruang kudus. Sudah kelihatan, misalnya perbatasannya ini ya, mezbah dupanya di sini. Begitu ini sudah tidak ada sekat, orang di sini bisa menyembah, bisa lakukan dupa, korban dupa atau korban penyembahan.
Jadi ketika engkau adalah tim penyembahan, engkau ada di ruang kudus Tuhan. Dan ini hanya bagi orang-orang yang menghormati darah Kristus. Kalau engkau tidak menghormati darah Kristus, selalu kembali dalam dosa, bertobat diampuni lagi, datang dosa lagi, tidak ada gentar-gentarnya, itu enggak menghargai darah Kristus. Tetapi ketika engkau benar-benar mau dikatakan bahwa engkau adalah penyembah Tuhan, kita harus menjunjung tinggi darah Kristus. Sebentar, bulan depan kita rayakan Paskah itu. Bulan depan atau bulan ini ya? Oh, bulan depan, sebentar lagi. Ini kita spill dulu tentang darah Kristus yang dahsyat. Ya. Coba kita lihat aja ya di kitab Ibrani. Ibrani pasal 10. Ayat 19. Ya, mulai 19. Ibrani pasal 10, mulai ayat 19, ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya, sampai di sini dulu. Engkau bisa masuk ke tempat kudus, bisa menyembah Tuhan. Karena apa? Karena apa? Darah Kristus. Ayo baca sungguh-sungguh. Kita harus menghargai darah Kristus. Darah Kristuslah yang membuat kita dicari Tuhan. Darah Kristuslah yang membuat Tuhan menyukai penyembahanmu. Itu darah Kristus. Jadi hargai sebagaimana semestinya hal yang luar biasa ini. Lanjutkan. Ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dua-dua. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Iya. Jadi tidak ada jatuh bangun dalam dosa. Kalau engkau memang menghargai darah Kristus. Ya, oleh karena darah Kristus engkau harus menyembah Dia. Engkau ada di ruang kudus, di situ ada kurban dupa atau misbah penyembahan di dalam Tuhan. Ya, jadi luar biasa penyembahan ini Tuhan sudah perlengkapi dan kita pasti bisa. Amin. Karena ada darah Kristus. Jadi kita harus benar-benar bisa menghormati darah Kristus sepatutnya atau sesuai gitu ya. Jangan ada yang meringankan, tetapi kita harus menghargainya itu. Ya, satu ayat terakhir. Nanggung saudara, harus benar-benar karena ada pewahyuan jemaat tuh nggak ngerti loh artinya Paskah. Capek nggak saudara saya? Ya kan, penglihatan, ada penglihatan itu. Saya harus mempersiapkan. Paskah nggak ngerti, dipikir hanya perayaan dapat telur asin. Gitu ya. Oh, itu ibadah tahunan. Nggak ngerti sama sekali ya, tapi kita harus tahu itu harganya mahal ya. Ayat terakhir ya, ini sambil mempersiapkan supaya engkau bisa mempersiapkan Paskah dengan baik. 1 Korintus sudah sering kita baca ini ya, setiap sebulan sekali. 1 Korintus 11 ayat 27-28. 1 Korintus pasal 11 ayat 27 dan 28. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan,
ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, mari kita perhatikan dengan barang siapa dengan cara yang tidak layak, tidak menghormati, meremehkan, ya, dan tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, artinya benar-benar ini tidak bisa menghormati. Gitu. Dikatakan ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, jadi kalau engkau perjamuan kudus, engkau merayakan Paskah, Jumat Agung, persiapkan engkau dengan cara yang layak. Jangan engkau jatuh bangun dosa, ringan-ringan saja, kemudian engkau mengambil roti dan darah, tubuh dan darah Tuhan. Ada dosa terhadap tubuh Tuhan. Ya, ayat 28. Ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ya, ya. Jadi uji dirimu sendiri, yang tahu dirimu sendiri layak atau tidak. Jadi harus introspeksi, harus ada pertobatan, tapi jangan sampai setiap bulan selalu ada pertobatan. Tapi kita harus meningkat justru di dalam kekudusan dan kebenaran. Bukan balik lagi mau perjamuan, puasa dulu. Jangan begitu terus, capek deh ya. Puasa hanya untuk begitu-begitu ya. Puasamu itu untuk hal-hal yang misi Tuhan yang besar, itu yang Tuhan inginkan. Jadi kita semuanya sudah belajar tentang ini, tentang pujian, penyembahan, surga terbuka, perkenanan Tuhan, engkau dicari Tuhan, engkau bisa menyukakan Tuhan, itu luar biasa, kerjakan ya. Kita ini sedang belajar ke situ. Siapkan dengan sungguh-sungguh dan ingat satu hal, ketika engkau terberkati, diberkati setelah melakukan ini, jangan menjadi sombong. Ya, tetap rendah hati. Tuhan memberkatimu. Amin. Mari kita tundukkan kepala.